Andro ketemu di sini. Iya, apa kabar kamu? Baik ini, kamu apa kabar? Baik juga. Ya udah kita barengan saja yuk ke kelas. Ayo, sebentar. Lihat tuh, di atas ada pesawat yang sedang terbang. Wah, iya ini. Memangnya kenapa yo? Aku jadi teringat minggu lalu waktu dijelaskan tentang asas Bernoulli pada gaya angkat pesawat. Oh, itu. Aku juga ingat. Gaya angkat terbangkitkan karena ada perbedaan tekanan di permukaan atas dan di bawah sayap kan? Betul, Bro. Gaya angkat akan terjadi jika tekanan di permukaan bawah sayap lebih tinggi dari tekanan permukaan atas sayap. Sesuai hukum Bernoulli, semakin cepat kecepatan aliran maka tekanan makin rendah. Dan besarnya gaya angkat yang dibangkitkan berbanding lurus dengan luas permukaan sayap, kerapatan udara, kuadrat kecepatan, dan koefisien gaya angkat. Wih, kamu juga masih ingat ternyata materi minggu lalu ya. Ya udah kita ke kelas yuk. Itu Kevin sama Vino sudah nungguin di kelas. Iya dong, ya udah ayo. Gimana menurutmu sekarang, Vin, tentang kita harus olahraga di masa sekarang? Menurutku sih itu penting sih, karena menambah imun kita agar susah tertular penyakit. Benar juga ya, dipikir-pikir kalau ngandelin vitamin juga kurang. Iya kan? Itu Leo sama Andro. Sini kalian berdua dengerin pentingnya olahraga nih. Iya, ada apa sih? Kayaknya penting banget. Ya apa sih, kayaknya penting banget. Dengerin dulu, nanti juga paham sendiri. Jelasin, Vin. Aku jelasin ya. Benefit of exercising. In this era of pandemic, people often get sick because they rarely do sport. A lot of people underestimate this activity, even though from this activity we can get a higher immunity. One of them is table tennis, which is part of sport like by children to the elderly. Firstly, exercise makes our body healthy and fit because our bodies sweat. In this pandemic era, our bodies must stay fit by going exercise of softball, table tennis, badminton, and many more. Secondly, from playing table tennis, we can increase our friendship because it requests two or more people from there. We can be more fun and fight each other. Thirdly, playing sport can build our good character as discipline, fair, respect others, and care. In conclusion, we conclude from sport can make our bodies healthier and can increase our relationship even more. Bener kan apa kataku? Dengerin dulu. Wih, bener juga tuh. Bener sih apa yang dikata Kevin, walaupun cuman olahraga kecil saja, sangat penting untuk menjaga imun. Kemarin aku lihat di internet ada teks serat Widatama Pupu Gabu. Mau dengerin nggak? Wah, mau dong. Ilang budaya nipun tanpa bayu wiyange ngelampuk sak ciptane wardaya ambibayani ubayane ora payu kari ketama pakewo. Wah, bagus banget teks gambuhnya. Kalau boleh tahu, teks pupuh gambuhnya tentang apa ya? Oke, aku jelasin ya di teks Wedatama Pupu kambuhnya tentang anak zaman sekarang yang sudah hilang. Coba santun sama yang lebih tua dan lebih lagi zaman sekarang anak muda juga suka membantah. Dari itu orang tua dan guru juga jadi menurutku teks Wedatama Pupu kambuh ini cocok menggambarkan generasi muda di era digital ini. Wah iya, cocok banget tuh, jelas juga intinya. Iya, bagus banget. Aku juga mau tanya struktur teks. Wah, pertanyaan yang menarik. Aku jelasin juga ya. Jadi teks Wedatama Pupuh Gambuh ini strukturnya ada 3, yaitu guru gotro, guru lagu, dan guru wilangan. Guru lagunya itu U,
U, I, U, O. Dan guru gotronya 7, 10, 12, 8, 8. Guru gotronya itu ada 5. Itu strukturnya ya. Kita keluar yuk teman-teman, bung lagi istirahat sekolah nih. Ayo. Bentar. Lihat itu di depan pintu kelas ada banyak sekali botol plastik berserakan ya. Iya juga ya, selain nggak enak di mata, sampah-sampah botol plastik yang berserakan itu berdampak buruk bagi lingkungan karena plastik tidak bisa diurai. Iya betul banget tuh. Jadi mending kita buat menjadi kerajinan yang unik seperti yang kita tahu. Mencari botol bekas sekarang sangatlah mudah karena ada sekitar 50 miliar botol plastik yang digunakan setiap tahunnya. Betul, contohnya kita bisa membuat kerajinan pot tanaman dari botol. Ada pensil yang nantinya kita akan promosikan di sosial media melalui Instagram, TikTok, Facebook. Ya udah kita ambil dulu saja yuk sampah botol plastik itu. Kita simpan dulu saja. Oke, siap. Kita udah ambil semua botol plastik nih. Sekarang kita cuci tangan yuk, biar tangan kita bersih. Gas lah. Kandungan yang ada di dalam sabun ini termasuk asam atau basa ya? Sabun itu bersifat basah nggak sih? Ya betul, itu karena sabun itu merupakan garam alkali dari asam lemak suku tinggi sehingga akan dihidrolisasi parsial oleh air. Ion Na+ bereaksi dengan air membentuk NaOH dan sisanya bereaksi dengan air membentuk SRID. Karena basa kuat ketemu asam lemah, maka hasilnya netonya masih bersifat basa. Lalu apa bedanya antara asam dan basa? Kalau asam itu jika dirasakan oleh lidah akan terasa asam. Kalau basah akan terasa pahit. Dan pada asam bersifat memicu korosif. Kalau basah memiliki sifat licin jika dipegang dengan jari. Oh, begitu ya teman-teman. Makasih lo sudah dijelasin. Sekarang kita balik ke kelas yuk. Teman-teman, ada yang tahu perbedaan sistem respirasi dan ekskresi pada tubuh manusia nggak? Represi adalah sebuah bentuk dari proses untuk melakukan mobilisasi terhadap energi yang dimana dilakukan oleh sebuah jasad dengan cara melakukan pemecahan terhadap senyawa untuk dapat digunakan dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Ekskresi adalah sebuah bentuk proses untuk membuang dari berbagai macam sisa metabolisme dan juga berbagai benda yang dianggap tidak berguna. Seperti itu ya, Vin. Guys, kalian punya nggak sih tokoh inspiratif di masa sekarang? Aku ada nih lagi kepikiran sama Jerome Pauline. Sama nih Vin, lagi seneng lihat channel YouTube-nya Jerome Pauline. Iya, itu siapa sih? Siapa Jerome Pauline? Ya, lahir di Jakarta 2 Mei 1998. Jerome Pauline si jabat adalah seorang YouTuber, selebriti internet dan pengusaha berkebangsaan Indonesia. Jerome Pauline dikenal setelah memulai kanal YouTube bernama Ning Hongo Mantapu yang membawakan kehidupan pribadinya sebagai mahasiswa di Jepang. Ya, dapat sukses di YouTube karena yang membuat channel tersebut di era sekarang. Oh gitu ya, Vin. Iya benar banget. Inilah contoh anak muda yang bernama Jerome Pauline, tokoh yang sangat inovatif dan kreatif menginspirasi banyak orang mengubah tantangan menjadi sebuah peluang dan akhirnya bisa menjadi alternatif sandaran hidup bagi diri pribadi dan orang lain. Jadi dia di Jepang. Yups, benar sekali. Gimana cara dia beribadah? Dia sering juga kok ke gereja bareng teman-temannya yang di Jepang. Dan saking cintanya dengan Indonesia, Jerome suka mengajarkan teman-temannya untuk berbahasa Indonesia. Dan sekarang semua teman Jerome yang asli Jepang pasti berbahasa Indonesia. Pantas banget sih jadi tokoh inspiratif. Iya, bener banget tuh, bro. Dia juga punya jiwa nasionalisme yang besar. Tokoh ini pun patut diacungi jempol karena semangat nasionalisme sangat tinggi dan jiwa
kepekaan sosialnya luar biasa. Aku setuju dengan Kevin. Kita lebih baik menjaga saluran pernafasan kita daripada mengobati. Jika masyarakat abai, maka kesehatan yang menjadi taruhannya. BTW, kalian tahu nggak guys tentang berita yang lagi ramai tentang jumlah penduduk di Indonesia? Aku kurang tahu nih, soalnya nggak ngikutin berita update yang begituan. Sayang banget yang melihatkan berita kayak gitu, padahal berita itu sangat penting supaya kita mengetahui perkembangan penduduk di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini yang menjadi pulau terpadat. Kalau boleh tahu, kamu ceritain dong tentang soal jumlah dan kepadatan penduduk Indonesia berdasarkan yang kamu baca biar kita semua tahu. Wah, boleh juga. Wait, aku bacain berdasarkan referensi yang aku baca di web liputan6.com. Dari web tersebut, di Pulau Jawa berdasarkan provinsinya Jawa Timur saat ini jumlah penduduknya 40,67 juta jiwa dan luas provinsi Jawa Timur 48,6 ribu kilometer persegi, dan begitu juga jumlah kepadatan penduduknya dari Jatim 851 jiwa per kilometer persegi. Terus hasil sensus penduduknya menunjukkan berapa? Penduduk yang domisilinya tidak sesuai kartu keluarga rinciannya 93,13% atau setara dengan 37,87 juta penduduk berdomisili sesuai kartu keluarga. Sisanya 6,87% atau setara dengan 2,79 juta penduduk domisilinya tidak sesuai dengan kartu keluarga. Terus kalau kota yang paling rendah di mana? Penduduk kota paling rendah di Mojokerto. Oh ya, aku tahu dong, jumlah penduduk tertinggi ada di Mataram, yakni 34,62%. Selanjutnya area yang mencapai 38,86%. Andalungan 24,67% dan Madura 9,85%.